Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, sebagaimana kita tahu, publik dunia kini sedang dibuat tercengang dengan manuver yang dilakukan Amerika Serikat dalam peta geopolitik global. Setelah tiba-tiba menyerang Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro, dengan tuduhan sepihak soal keterlibatan dalam bisnis narkotika ilegal, AS juga menebar ancaman bakal menyerang Iran dengan memanfaatkan gejolak internal yang tengah terjadi di negeri para mullah tersebut. Pada akhirnya serangan memang resmi ditunda dengan keterlibatan negara-negara Arab dan anggota NATO yang meminta secara khusus agar Presiden Donald Trump mengurungkan niatnya menyerang Iran. Namun sorotan dunia tiba-tiba beralih ke Greenland, sebuah negara konstituen kerajaan Denmark yang selama ini memang menjadi salah satu incaran utama AS. Karena letak geografisnya yang berada di antara Samudra Arktik dan Atlantik dinilai sangat ideal dan strategis bagi kepentingan keamanan negeri Paman Sam. Greenland memiliki luas wilayah sekitar 2,16 juta kilometer persegi, yang membuatnya tercatat sebagai pulau terluas di dunia. Meski secara harfiah namanya memiliki arti tanah hijau, namun sekitar 80% wilayah justru tertutup lapisan es tebal, yang membuatnya juga memiliki posisi krusial dalam isu perubahan iklim global. Pada 2019 lalu, Presiden AS Donald Trump pada periode pertama masa jabatannya diketahui pernah melayangkan tawaran untuk membeli Greenland. Namun saat itu kerajaan Denmark dan juga otoritas Greenland menolak dengan menegaskan bahwa wilayah itu tidak dijual. Tak berhenti di situ, Trump kembali menyatakan minatnya untuk menganeksasi wilayah Greenland dan kini diperkuat dengan pernyataan ancaman bahwa pihaknya membuka peluang untuk menggunakan kekuatan militer bila memang dirasa diperlukan. Dan pada akhirnya, usai memantik gejolak di Venezuela dan Iran, Trump kembali menghidupkan minatnya mencaplok Greenland dengan menyatakan bahwa wilayah tersebut memang harus dimiliki AS dengan pertimbangan keamanan, sambil lagi-lagi menyampaikan tuduhan sepihak bahwa di kawasan tersebut telah banyak kapal-kapal Rusia dan Cina yang mengintai. Pernyataan tersebut pun dijawab dengan telak oleh Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, yang menyatakan bahwa pihaknya secara resmi lebih memilih berada dalam kekuasaan Denmark, ketimbang harus tunduk pada upaya aneksasi yang dilakukan AS. Menurut Nielsen, sikap tersebut tidak seret pada fakta bahwa dari 56.000 penduduknya, sebanyak 80% berbulat tekad untuk tetap menjadi bagian dari kerajaan Denmark. Bahkan ribuan orang diantaranya telah turun ke jalan untuk berdemonstrasi dengan menyerukan kampanye bahwa Greenland tidak dijual dan Greenland adalah bagian dari Uni Eropa. Kampanye tersebut didasarkan pada status Denmark sebagai anggota NATO, sekaligus fakta sejarah dan juga budaya bahwa rakyat Greenland yang mayoritas merupakan suku Inuit selama ini hidup dengan bahasa dan budaya yang sama sekali berbeda dengan budaya Amerika. Dan sebaliknya memiliki banyak kesamaan budaya dengan Norwegia dan Denmark sebagai sesama bagian dari Skandinavia. Namun usai mendengar langsung pernyataan dan Perdana Menteri Greenland, Presiden Trump justru sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat dengan menyebut bahwa serangkaian pertimbangan yang disampaikan Nielsen itu semata-mata urusan rakyat Greenland dan bukan merupakan urusan pihak AS. Bahkan Trump dengan cokak kembali menebar ancaman bahwa sikap resmi pemerintahan Greenland untuk tetap bergabung dengan Denmark sebagai pilihan yang bakal membawa masalah bagi negara tersebut. Dan menyikapi hal itu, satu persatu negara Uni Eropa mulai mengirimkan pasukan militernya ke wilayah Greenland. Gelombang pertama pengiriman dilakukan oleh 3 negara anggota NATO, meliputi Jerman, Prancis, dan Denmark, yang menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan bagi pemerintah Greenland untuk bertahan dari ancaman serangan AS. Selanjutnya terhitung Swedia, Norwegia, Finlandia, Belanda, dan juga Inggris yang turut mengirimkan pasukan militer dan mengaku segera menggelar latihan militer bersama sebagai upaya untuk lebih menguasai medan pertempuran Greenland yang dinilai cukup menantang. Langkah ini pun semakin membuat Trump murka dan kembali mengancam siapa saja yang menentang ambisinya menguasai Greenland bakal dikenakan tarif impor baru, yang tentunya semakin melambung dibandingkan porsi yang telah disepakati sebelumnya. Dalam posisi ini, Trump sekaligus menegaskan bahwa posisi Greenland memang demikian vital bagi keamanan AS, sehingga pihaknya tidak akan mundur sedikit pun dari rencana penguasaan Greenland, dan tetap akan menempuh baik dengan cara damai maupun lewat kekerasan. Situasi ini pun semakin membuat negara-negara Uni Eropa semakin murka. Presiden Prancis Emmanuel Macron misalnya, yang mengecam keras sikap arogansi AS dan memastikan bahwa seluruh bangsa Eropa bakal bersatu dalam barisan untuk melawan kesewenangan AS. Pernyataan Macron juga diamini oleh sejumlah pemimpin Eropa lainnya
yang juga sepakat untuk tidak akan pernah tunduk pada setiap upaya intimidasi, perundungan maupun pemerasan seperti halnya yang tengah dipraktikkan oleh AS. Sikap tegas ini juga diikuti oleh Parlemen Uni Eropa yang justru tengah bersiap membalas dengan berencana menghapus kebijakan tarif 0% bagi penduduk AS yang masuk Eropa, sebagaimana telah diterapkan selama ini. Dengan kondisi yang telah demikian memanas ini, pada akhirnya pun publik domestik mulai mempertanyakan seperti apa sikap Indonesia guna menyiasati kondisi memanas yang terjadi di Greenland. Terlebih, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dan lugas dari Kementerian Luar Negeri terkait sikap Indonesia terhadap sengketa Greenland tersebut. Meski dengan mempertimbangkan sikap politik Indonesia secara umum yang bebas aktif, dapat dipahami bahwa sikap yang bakal diambil oleh pemerintah adalah lebih pada menjaga netralitas dan kedaulatan, sembari tetap mengedepankan resolusi damai, sekaligus menghormati hak rakyat Greenland dalam menentukan nasibnya sendiri. Tak hanya itu, poin penting lain yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah stabilitas geopolitik regional dan juga global, yang harus menjadi prioritas bagi masing-masing negara. Dalam hal ini, Indonesia tentu akan mendorong upaya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan perundingan internasional, dan sebisa mungkin menghindari setiap potensi terjadinya peperangan. Namun, tentu juga bukan perkara mudah bagi pemerintah Indonesia untuk dapat mendeklarasikan sikapnya secara bebas, mengingat telah adanya ancaman nyata dari AS tentang penerapan kenaikan tarif impor bagi negara-negara yang menentang upaya aneksasi Greenland. Jadi seberapa berani pemerintah Indonesia bakal menyatakan sikapnya terkait konflik di Greenland? Apakah pemerintah juga telah menyiapkan strategi khusus dalam memitigasi setiap risiko yang bisa saja terjadi? Apakah pemerintah juga telah menyiapkan skenario terburuk ketika masalah yang ada benar-benar telah berkembang liar dan tidak sesuai harapan? Dan seperti apa pula masyarakat harus menyikapinya? Demikian program The Editorial edisi kali ini, saya M. Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.